Kita langsung aja masuk ke acaranya, tapi sebelumnya kita mau bacain dulu rules, dari acaranya. Oke, moderator boleh minta tolong share screen. Oke, langsung aku bacain ya. Untuk peraturan dan tata tertib kegiatan kita pada sore hari ini, disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, peserta dilarang menyalakan mic jika tidak dipersilakan oleh MC. Peraturan kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera dan menggunakan background Zoom yang sudah dibagikan. Dan yang terakhir, peserta bisa secara aktif ikut diskusi melalui kolom chat. Oke. Nah, tadi kan udah dibacain rules-nya, terus juga udah pada paham juga rules-nya gimana. Kita mau baca, sebelum kita masuk ke acara inti, kita mau kenalin dulu kali ya buku yang kita diskusin itu tentang apa gitu. Jadi sedikit sinopsis, buku ini itu menceritakan tentang kesehatan mental. Dia tuh terjadi pada seorang wanita. Nah, dia ini mengalami banyak sekali penyimpangan, bahkan sampai hingga gangguan seksual. Lalu dan ketika wanita ini sampai menjadi seorang ibu, dia dihadapkan oleh pilihan, yaitu lebih memilih pekerjaannya atau memilih sebagai ibu rumah tangga. Nah, selain itu juga dia dipaksa untuk bekerja keras mencari uang. Nah, perannya sebagai ibu juga memaksakan untuk dia itu selalu ngejagain anaknya gitu. Jadi selayaknya ibu rumah tangga pasti kan dia harus ngejaga anaknya full time gitu. Nah, dia juga sebenarnya hatinya tuh kayak nggak gimana ya, nggak full kayak dia tuh pengen jadi ibu rumah tangga, dia juga masih pengen ngelakuin yang lain, masih pengen kejar karir dan segala macamnya. Nah, di situ dia bimbang, dia juga mengalami banyak ya perdebatan di dalam diri dia sendiri sampai akhirnya itu yang menyebabkan dia itu mengalami seperti kehilangan jati dirinya. Seperti itu sinopsis singkatnya. Wah, kedengarannya keren banget ya guys. Kedengarannya kayak seru nih bukunya gitu. Jadi nggak sabar buat langsung diskusi kita tentang buku ini sama narasumber yang pastinya keren banget, yang udah baca bukunya, udah nonton filmnya. Oke, kita sabar dulu narasumber kita pada sore hari ini. Halo Kak Yovita. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, mungkin langsung saja ya Kak ya. Ada nih beberapa pertanyaan yang mau kita ajuin ke Kak Yovita. Oke, mungkin aku langsung aja yang ngajuin pertanyaan yang pertama. Nah, tadi kan udah sedikit dibacain nih sinopsis dari buku Kim Ji Young ini sama Kak Nazla. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak gitu setelah baca bukunya atau setelah nonton filmnya, Kim Ji Young itu tokohnya itu dia yang kayak gimana sih Kak sifatnya gitu? Dari sifatnya atau kebiasaannya dan lain-lain gitu. Menurut Kakak tuh dia tuh gimana? Apakah baik ataukah ada yang negatifnya gitu? Kalau menurut aku pribadi, setelah baca, suaranya udah jelas ya? Jelas, Kak, jelas. Oke. Setelah baca bukunya itu, ada beberapa hal yang mengenai sifat dari Kim Jo Young yang benar-benar berpikir dia itu kayak dia emang tokoh sentral di sana, tapi ada sesuatu yang kadang bikin pembaca itu jadi kayak, aduh gimana ya, dia itu kayak banyak
remnya gitu, banyak remnya. Dalam artian begitu ada yang lakuin suatu hal, dia kayak ngerem sesuatu gitu untuk nggak stand up for herself gitu. Apalagi ketika dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang memang kadang tidak mengenakan gitu. Apalagi contohnya waktu dia pada saat masih kecil, waktu dia dibully sama teman laki-lakinya, dia itu pengen berusaha bicara itu sama orang lain, tapi dia sendiri tuh takut gitu mau ngomong. Akhirnya untungnya ada temannya gitu yang stand up untuk dia gitu. Dan akhirnya dia dari situlah mungkin dia belajar untuk bagaimana oke, kalau ada orang yang memperlakukan aku seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Tapi itu juga seiring berjalannya waktu juga Kim Jo Young untungnya ada karakter-karakter lain nih yang mendukung dia. Kalau nggak ada kayaknya kita yang jadi pembaca itu kayak, aduh, kok gregetan gitu, kok dia nggak itu gitu, kok dia nggak stand up gitu, coba kalau gitu. Tapi untungnya ada dari tokoh-tokoh lain gitu yang bilang gitu, maksudnya menunjukkan kepada dia bahwa ini loh caranya kamu bisa kok untuk stand up for yourself gitu, kira-kira. Oke, berarti menarik ya, si Kim Jo Young ini sendiri punya sifat yang sebenarnya dia tuh, ngerasa gitu ya, kayak diri dia tuh direndahkan, dia juga bingung, tapi, dia tuh masih suka ngerem, tapi ya meskipun memang akhirnya juga dia bakal, ngomong gitu ya, apa yang dia rasain. Nah, oke kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kak. Tadi kan udah ngebahas soal pemeran utama itu sendiri, menurut Kakak ada nggak sih peran lain yang mungkin bisa disandingin dan menarik juga sama seperti Kim Ji Young? Kalau menurut aku pribadi, the stealer karakter di novel ini atau di cerita ini itu baik di novel maupun di film itu ibunya Kim Jeong, itu Oh Mi-seok. Dia itu benar-benar maksudnya contoh dari perempuan yang mau bekerja keras. Dia emang dia ngebatin gitu, kenapa saya harus bekerja keras untuk orang lain gitu, tapi dia tetap melakukan itu meskipun akhirnya mungkin orang-orang tuh tidak memikirkan dia gitu, apa jasa-jasa dia gitu, karena dianggap ya normal aja kalau dia itu mau berusaha gitu pada orang lain. Contohnya misalnya dia membantu adik-adiknya itu supaya bisa bersekolah sampai sekolah yang mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi, sementara dia itu cuma berhenti sampai di SD aja. Jadi di situ belajar bahwa dari perjalanan hidupnya Om Iso, dia itu belajar banyak hal tentang bagaimana juga dia stand up untuk anak-anaknya. Terutama itu yang paling kena banget, paling pertama itu mungkin pada saat dia membela anak-anaknya di depan nenek-neneknya gitu, hanya untuk mendapatkan kamar untuk anak-anaknya. Jadi itu kayak, oh itu udah kelihatan. Kedua itu bagaimana cara dia, meskipun dia perempuan, tapi bagaimana cara dia untuk menyelamatkan ekonomi keluarga mereka. Karena ini kan juga latar belakangnya pada saat ada permasalahan IMF gitu kan, krismon gitu di tahun itu. Jadi bagaimana dia memberi pandangan tentang gimana uangnya sebaiknya dibuat atau uangnya itu harus digunakan untuk apa. Dan berkat itu ya ada banyak masalah-masalah keuangan dalam keluarga itu yang jadi terselesaikan karena komiso. Begitu pula pada saat dia mau anak-anaknya mau memilih untuk jurusannya, atau ketika ya dia mungkin kalau di film ketika dia tahu bahwa Kim Ji Young itu mengalami krisis identitas, ada masalah dengan mentalnya, di situ dia itu bertindak benar-benar selayaknya ibu yang keren banget gitu. Jadi dia tidak menghakimi anak-anaknya, dia juga tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia benar-benar oke, apa yang harus aku buat ini untuk anak-anakku nanti gitu. Kira-kira seperti itu untuk mendukung tokoh-tokoh yang lain atau anak-anaknya, bahkan keluarga-keluarganya juga. Seperti itu. Oke, berarti selain Kim Jong itu ada peran ibunya kayak tokoh ibunya yang benar-benar kuat karena emang dari pengalaman ibunya juga sebelumnya. Jadi ketika udah dewasa, dia juga kasih kebebasan gitu ya ke anak-anaknya. Oke, menarik banget ya. Jadi ibunya ini mencerminkan bahwa independent woman gitu ya.
Iya benar, Wonder Woman banget. Oke, pertanyaan saja ya Kak. Apa sih yang membuat Kak Yovita ini tertarik membaca buku ini gitu? Di awal Oke. mula gitu. Oke, awal mula pengen baca buku ini adalah karena berasa waktu itu kan pertama waktu itu gara-gara belajar tentang feminis lah gitu. Apa itu feminis dan lain-lain. Terus ada nih buku yang bagus gitu kan, Kim Jae-yong. Nah, buku ini terasa benar-benar relatable sama aku. Jadi informasi. Jadi aku sebenarnya itu kan aku umurnya udah 28 dan aku memutuskan menikah itu tahun 2000 waktu aku 26 tahun. Sekitar 2 tahun lalu lah memutuskan menikah. Jadi pada saat untungnya sebelum menikah itu sudah membaca buku ini. Jadi ketika sudah menikah, ternyata saya menemukan banyak hal yang relate sekali apa yang Kim Ji Young alami gitu. Apalagi setelah masa sebelum menikah dan setelah menikah itu banyak sekali hal-hal yang kayak wah ternyata yang ada di buku ini tuh benar-benar mencerminkan apa yang sekarang saya alami. Bahkan setelah saya merefleksikan lagi beberapa hal yang terjadi dalam hidup saya, mulai dari saya kecil sampai pada saat saya besar, saya merasa kayak Kim Ji Young itu adalah saya. Karena ceritanya itu benar-benar ada beberapa cerita, hampir ada banyak banget cerita yang benar-benar saya pernah mengalaminya sendiri atau saya pernah melihatnya langsung sendiri. Makanya ketika saya membaca ini, oh ternyata dunia dunia atau kesamaan antara yang terjadi di Korea Selatan dengan di sini juga itu hampir mirip ya. Ternyata ada masalah-masalah sosial dari patriarki itu sendiri ternyata dialami seperti itu. Ya, relatable sih kisah-kisahnya itu mungkin bisa diberikan contoh kalau waktu kecil ya contohnya. Di kisah Kim Ji Young ini kan ada cerita bahwa pola asuh antara pria dan bagaimana mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Dan itu saya alami sendiri ketika saya waktu masih kecil. Jadi waktu saya kecil, kira-kira umur sekitar 8 atau 9 tahun, saya sudah diajarkan oleh orang tua untuk bangun jam 4 pagi. Jadi bangun jam 4 pagi itu harus bangun, habis bangun harus langsung bersihkan rumah, harus masak, dan lain sebagainya. Gitu. Pada saat itu memang saya tidak banyak tidak banyak komplain karena memang adik saya waktu itu masih kecil, dia 6 tahun lebih muda dari saya. Jadi akhirnya oke, saya melakukan itu karena memang itu tugas saya. Tapi ketika begitu saya sudah beranjak dewasa, misalnya pada saat saya SMA, saya melihat adik saya yang pada saat itu di umur saya, di situ jiwa protes saya itu udah muncul. Kok perlakuan kepada adik laki-laki saya itu berbeda ya? Kayak maksudnya dia nggak pernah diajarin untuk bangun pagi jam 4 pagi, itu nggak pernah. Dia nggak harus ngebersihin rumah juga nggak boleh. Dia juga nggak harus cuci piring juga nggak usah. Atau masak sekalipun tuh kayak nggak usah. Jadi berasa banget kayak, oh oke, ternyata pengalaman tadi itu dirasakan juga sama yang dialami Kim Jae-yong gitu ketika pola asuh yang diberikan oleh orang tua atau mungkin neneknya itu yang bilang oh adiknya yang laki-laki itu nggak usah kerja gitu atau nggak usah bersihin rumah gitu. Sementara Kim Ji-young dengan kakaknya ya mereka harus mengerjakan pekerjaan domestik yang ada di rumah, tapi adiknya nggak diharuskan, bahkan nggak dibolehin. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan kejadian-kejadian dari buku ini gitu ya, isi dari buku ini tuh banyak yang relate gitu ya kayak makanya menarik banget buat dibaca, apalagi buku ini juga bisa mengajarkan kita bagaimana sih kehidupan dari sebelum sampai sesudah menikah itu benar-benar berbeda banget dan itu banyak banget dari mulai pola asuh sampai bagaimana sikap kita sebagai seorang ibu juga ke anak itu juga tercantum di buku itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi gambaran garis besar dari cerita ini tuh gimana? Gambaran atau garis besarnya yaitu tentang dunia patriarki ya. Dunia patriarki yang masih mengakar dengan kuat di Korea Selatan. Ya, kalau kita tahu sekarang Korea Selatan itu kan dia terkenal dengan K-pop,
terus K-drama, K-movie, dan banyak banget. Ternyata ada sisi lain dari di Korea Selatan, di lingkungan sosialnya itu, bahwa budaya patriarkinya itu masih mengakar gitu loh. Masih mengakar, bahkan itu masih dinormalisasi. Jadi masih banyak juga ada beberapa ada pengalaman dari perempuan-perempuan di sana yang mendapatkan diskriminasi, pelabelan, atau bahkan mereka punya masalah didiskriminasikan gitulah, baik itu di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, bahkan di tempat umum sekalipun mereka tetap mendapatkan diskriminasi itu gitu. Meskipun dengan kemajuan yang sudah mereka alami ya selama ini, begitu ternyata ternyata dunia patriarkinya itu benar-benar masih mengakar kuat. Bahkan kalau nggak salah, presiden yang kemarin terpilih itu adalah presiden yang seorang anti feminis. Dia itu orang yang nggak suka dengan gerakan-gerakan feminis kayak gitu. Dan ya sih, bagaimana ya, kalau lihat perempuan mungkin yang mereka mulai stand up for their self, mungkin mereka menganggapnya itu terlalu perempuan yang terlalu keras atau kayak gimana gitu. Mungkin mereka melihatnya seperti itu. Jadi kayak nggak sesuai dengan norma-norma yang mereka anggap itu benar gitu. Seperti itu. Oke, oke. Berarti walaupun semaju ini gitu ya Korea yang kita tahu, tapi budaya patriarki, diskriminasi terhadap perempuan itu masih sering terjadi gitu ya Kak. Jadi perempuan itu masih susah untuk mengekspresikan diri gitu kan ya Kak, untuk bisa bangkit berprestasi ataupun ya berprestasi dalam hal pendidikan ataupun dalam hal pekerjaan gitu masih sulit ya Kak ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan dari banyaknya alur cerita di buku ini, apa sih alur cerita mana sih yang paling menarik, yang mungkin paling menguras emosi Kak Yovita? Apakah sedihnya atau emosi bahagia atau emosi marah di mana gitu? Di cerita yang mana? Oke, sesuai topik kita pada hari ini itu stand up for yourself. Jadi ada satu kisah yang benar-benar buat aku gimana ya, buat aku senang sekaligus terharu juga, sekaligus kayak seru gitu menurut aku, adalah kisah dari 5 teman kelasnya si Kim Ji-young waktu mereka SMP kalau nggak salah. Jadi ada Burberry Man. Jadi Burberry Man itu cowok yang kayak gimana ya, dia suka nunjukin alat vitalnya gitulah sama perempuan. Dan itu dia itu cowoknya itu, si Burberry Man-nya ini dia sering berdiri gitu dekat kelas-kelasnya perempuan gitu. Dia sengaja di situ. Nah, si teman-temannya ini, yang salah satu temannya tadi itu, dia ngeliat, terus dia kayak apa sih namanya, kayak juga pokoknya dia lihat, terus dia ngerasa kayak, kok nih orang ada di sini, kok sekolah nggak ngebantu mereka supaya usir orang itu gitu. Terus pada saat mereka mulai kayak mungkin kayak buin si Burberry Man ini, terus satu sekolah juga keluar gitu kan. Terus akhirnya kepala sekolahnya datang, ada salah satu gurunya datang, terus gurunya ini malah marah-marah sama mereka. Kok kamu gitu sih, kamu mengganggu pelajaran gitu di sekolah ini, segala macam, sama teman-temannya tadi. Tapi ternyata teman-temannya ini karena jengkel juga kenapa guru-gurunya malah menyalahkan dia, akhirnya si teman-temannya ini memutuskan untuk membuat misi mereka lah, agar Burberry Man ini bisa nggak datang lagi lah ke sekolah, kira-kira seperti itu. Dan entah bagaimana, mereka itu pokoknya datang pagi-pagi ke sekolah, terus ketika si Burberry Man ini muncul ya, dia dengan 4 orang temannya tadi, itu temannya tidak termasuk Kim Ji-young ya, tapi teman-temannya Kim Ji-young tadi, salah satu 5 orang teman kelasnya itu, akhirnya mereka itu kayak ngegapin si Burberry Man ini dan bawain dia ke kantor polisi. Dan setelah dibawa ke kantor polisi, mulai saat itu si Burberry Man-nya nggak datang gitu. Itu kayak, wah, mereka itu benar-benar rela kayak gitu, bangun pagi,
tapi dalam cerita itu si Kim Ji Young bilang teman-temannya 5 orang itu segeng, dan mereka itu kalau datang ke kelas tuh kayak sering terlambat, tapi entah kenapa hari itu tuh mereka datang pagi-pagi banget, bahkan orang-orang tuh belum datang, hanya mau nangkap si orangnya itu. Makanya kayak wah, itu keren banget. Tapi yang mungkin kayak ceritanya naik terus turun lagi, bukan turun sih, lebih buat kayak emosi lagi tuh gurunya. Malah gurunya bilang, oh kamu kenapa ngelakuin itu sama si guru beriman, kamu malah ini, kamu jadinya memalukan nama sekolah gitu. Kayak mereka tuh udah berusaha untuk buat si beriman ini pergi gitu loh, kenapa masih yang disalahkan itu merekanya. Jadi kayak ada victim blaming di situ, kayak padahal mereka udah susah-susah bangun pagi, ternyata apa yang mereka lakuin itu tetap dianggap kayak mempermalukan nama sekolah gitu. Kayak aduh gila ya, udah patriarkinya itu keras banget, itu kelihatan banget itu di situ sih victim blamingnya. Oke, baik. Berarti yang paling menarik itu di mana tadi ya udah dijelasin kayak ibaratnya satu berberimen itu memang benar-benar harus dimusnahkan, terus juga sekumpulan geng itu benar-benar mengupayakan dari yang kebiasaan mereka sering terlambat, mereka benar-benar berupaya semangat buat bangun pagi biar bisa ngegapin sampai akhirnya berberimen ini juga ditangkep, jadi udah nggak bisa ada kejadian itu lagi nggak bakal terulang, tapi malah dari pihak sekolah malah mereka yang disalahkan gitu. Ya itu menarik banget ya, kayak ya beberapa kejadian itu juga pasti pernah dialami juga di sekolah-sekolah, tapi dengan kejadian mungkin yang lain tapi serupa gitu. Benar, Nah, untuk benar pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari buku itu menurut Kakak apa sih kelebihan dan kekurangan dari cerita itu gimana? Kalau dari kelebihannya dulu ya, mungkin aku bisa. Pertama itu mungkin pengembangan karakternya. Jadi kita di sini bisa tahu bagaimana proses krisis identity yang dimiliki seorang Kim Ji Young. Jadi perjalanannya itu ternyata sebuah perjalanan yang panjang gitu. Akumulasi dari semua pengalaman-pengalaman yang dialami itu dari kecil sampai dia dewasa setelah menikah. Itu benar-benar diceritain. Jadi to the point ya ceritanya, maksudnya poinnya ini loh yang buat dia kayak gini gitu. Sampai sekarang kenapa dia memiliki masalah ini, krisis identitasnya gitu. Terus yang kedua itu mungkin yang paling aku suka juga yang buat ceritanya itu hidup, karena mungkin juga si Cho Nam-ju, si penulisnya ini adalah seorang tamatan atau lulusan dari Fakultas Sosiologi juga di salah satu universitas di Korea. Jadi dia tahu beberapa permasalahan atau permasalahan sosial yang terjadi di sana, khususnya dalam hal diskriminasi terhadap perempuan. Dan di situ mungkin ada banyak data-data statistik dari zaman si Kim Ji Young lahir sampai Kim Ji Young udah besar. Jadi kita itu berasa kayak lagi baca cerita real gitu, kayak baca cerita nyata, karena itu tadi dihidupkan juga sama si data-data yang dipunya oleh Cho Nam-ju. Dan saya juga suka sama gaya penulisannya itu kayak to the point gitu loh. Terus dia itu kayak jalan ceritanya itu benar-benar memberikan apa ya? Jadi dia memberikan benar-benar kisahnya Kim Ji Young yang apa adanya. Dan yang ketiga, dia itu relatable. Relatable dalam artian ya itu pernah jadi sebagai pembaca saya benar-benar merasakan ternyata saya juga pernah mengalami hal yang sama ya kayak Kim Ji Young kayak gitu. Makanya ada tertulis juga di situ Kim Ji Young adalah kita semua. Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah mengalami 1, 2 atau mungkin beberapa pengalaman yang sama yang dialami oleh Kim Ji Young. Jadi berasa banget relatable-nya itu ada gitu kisah-kisahnya. Dan itu buat kayak terenyuh juga ya sama ternyata lingkungan sosial kita itu sama ya gitu ya, antara di sana yang di negara maju di sana dan juga ternyata di negara kita juga ada, atau bahkan di lingkungan sekitar kita itu ada. Jadi itu yang buat aku suka sih relatable.
Ke kelemahannya, kalau menurut aku yang kelemahannya mungkin yang pertama menurut aku itu adalah ada beberapa tokoh, sebenarnya tokoh-tokoh itu nggak diberi nama karena dia dipakai sudut pandang. Ini bukunya pakai point of view orang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Dan jadinya ada beberapa tokoh-tokoh yang menurut aku mungkin penting banget, tapi nggak ditulis itu loh namanya itu siapa. Atau mungkin ada beberapa perjalanan kisah-kisahnya orang-orang itu yang nggak diceritain secara langsung, mungkin karena juga pakai point of view orang ketiga ini tadi. Jadi ya, kayak misalnya cerita tentang teman-temannya yang di kantor yang mengalami mungkin ada teman-teman yang di kantor yang mengalami pelecehan seksual, tapi itu tidak diceritakan secara lebih mendalam gitu karena ya itu tadi pakai point of view orang ketiga. Dan yang terakhir mungkin ini sebenarnya kayak bukan masalah gede juga, kayak kesalahan penulisan aja, kayak di halaman 122 itu ada kesalahan penulis kayak buncit itu ditulis bunci, jadi kayak kehilangan typo lah, kehilangan satu itu aja sih menurut aku. Kalau untuk kelebihan tadi itu yang ada sistematis, relatable, menggunakan data juga, terus dia ada pengembangan karakternya lebih bagus. Mungkin yang kedua yang kelemahannya tadi lebih kepada karena pakai point of view orang ketiga, jadi ada beberapa cerita-ceritanya yang terasa agak bolong dikit gitu. Demikian. Oke, berarti mungkin kalau kelebihan kita lihat dari keahlian penulisnya kayak. Jadi penulisnya itu emang udah seorang yang ahli gitu. Dia juga mempersiapkan dengan sangat rapi. Jadi seakan-akan kita tuh masuk ngikutin ceritanya itu. Jadi seakan-akan kita tuh ada di dalamnya gitu ya, kayak rasa gitu. Nah kalau misalnya untuk kekurangan, btw Kak Yovita ini banget ya, detail banget dan inget banget sampai tadi inget halamannya gitu yang ada Taiwo dan lain-lain. Keren banget. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya ya. Nah untuk tadi kan alurnya kan yang membuat emosi. Nah sekarang nih alur dari cerita Kim Ji-young ini menurut kakak itu bisa ditebak atau enggak sih alurnya gitu dari kakak baca dari ini gimana gitu kan, nanti endingnya gimana gitu. Terus menurut kakak ini termasuk alurnya alur apa nih, alur maju mundur atau alur maju atau alur seperti itu Kak. Jadi ada dua pertanyaan ya. Jadi kalau pertama itu dia alurnya itu alur maju mundur. Jadi ada cerita-cerita yang diceritakan awalnya di tahun ini, sekarang dia bawa kita dari tahun sejak lahirnya si Kim Ji-young sampai dia menikah. Tapi di dalam perjalanannya itu tadi, misalnya di beberapa tahun tertentu itu ada menceritakan juga kisah ibunya atau kisah neneknya, kisah kakaknya, atau ada kisah-kisah masa kecil mereka yang terlewatkan, tapi dia masukin lagi, jadi dia alur maju mundur. Nah, untuk plotnya itu sebenarnya nggak ketebak, tapi dari nggak ketebak terakhirnya itu mau dibawa kemana sih ceritanya, gitu. Jadi pada saat terakhir kayak oh ternyata ini tuh kayak gini ya gitu, dan dia itu terakhir kita pikir bakalan kayak oh oke, selesai nih, enggak, ternyata kayak oh selesai gitu yang seperti kita pikir, ternyata dia agak berbeda gitu karena si penulisnya ini memang dia ini pengen menunjukkan mungkin nggak terlalu menunjukkan kayak novel-novel yang lain, tapi dia lebih kayak ceritain gitu pengalamannya si Kim Ji-young. Jadi apa sih pengalamannya dia? Jadi kita tuh nggak tahu, kita nggak tahu apa terakhirnya. Jadi kayak benar-benar ngedengerin cerita teman. Jadi kita masuk ke dalam ceritanya, tapi kita nggak tahu endingnya kayak apa gitu. Ya gitu. Tapi kalau di filmnya itu sendiri lebih gampang sih kita tahu endingnya itu seperti apa. Tapi memang ada endingnya sedikit berbeda dengan yang ada di buku. Tapi kita bakalan tahu kayaknya bakalan ke arah mana nih endingnya gitu. Tapi kalau di bukunya, oh oke, kayak gini ya ternyata gitu.
Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti memang alurnya itu bisa dibilang campuran ya, kadang maju, kadang mundur, terus juga nggak ketebak akhirnya kayak gimana. Nah, tadi kan udah dibahas sedikit ya, Kak, tadi sama Kakak, ada perbedaan nih di film sama di buku itu sendiri. Perbedaannya apa nih, Kak? Apa yang nggak ada? Mungkin ada di buku tapi nggak difilmkan gitu. Oke, mungkin dari kisah yang tadi aku ceritain, dari cerita Burberry Man itu nggak dikisahin. Terus kalau itu di filmnya, kalau di filmnya juga itu dia lebih berfokus ke masa sekarang, ke masa sekarangnya si Kim Ji Young. Jadi memang ada beberapa kisah-kisah tertentu yang diambil itu sebagai kayak itu juga pakai alur maju mundur filmnya, tapi dia itu kayak tidak menceritakan semua pengalaman yang dialami Kim Ji Young. Jadi kayak ada beberapa hal aja yang diambil kisah-kisahnya, nggak terlalu banyak. Jadi cuman dia banyak pakai, kalau kita nonton, ada yang kita baca bukunya, ada beberapa percakapan yang diambil, yang mirip banget sama yang ada di buku, percakapan di dalam ininya. Itu kira-kira kalau di filmnya. Dan endingnya itu juga berbeda banget. Berbeda dengan yang di buku. Cuman pokoknya menarik gitu. Aku pada saat saya menonton filmnya itu kayak, wah ternyata filmnya gini ya gitu ya. Jadinya kalau kita baca bukunya itu memang berasa banget sih perasaannya itu, gregetannya itu dapat. Itu yang aku suka juga kayak gitu sih, di buku sama di antara buku sama filmnya. Oh iya, berarti emangnya sih kayak aku juga sepengalaman aku gitu baca buku dan nonton filmnya kayak lebih kita tuh lebih kan bisa ngelihat gitu ya pemerannya gitu dan lebih keinget juga di otak ya kayak ya bener banget. Ya. Nah jadi aku kan udah baca sinopsisnya juga nih kayak kalau Kim Ji Young itu dia juga kayak mengidap suatu penyakit psikologis gitu ya Kak. Nah Ya. di cerita di buku atau di film itu dijelasin nggak sih dia tuh penyakit apa gitu yang diderita dia, gejala psikologis apa yang diderita dia? Sebenarnya dari buku, mungkin aku nggak bisa ceritain semuanya ya, takut spoiler gitu. Intinya itu kan dia punya masalah krisis identitas. Nah, jadi kalau misalnya di buku sama di film, itu yang menarik yang aku lihat itu adalah peran dari suaminya si Kim Ji Young. Kalau di buku ini kan yang diceritakan Kim Ji Young. Tapi kalau di filmnya itu kita melihat bagaimana pada masa sekarang, maksudnya masa sekarangnya Kim Ji Young itu suaminya itu benar-benar bagaimana dia mau bersikap supaya bisa menyelamatkan istrinya ini. Istrinya ini dari mungkin masalah mental yang dia hadapi. Jadi bagaimana cara dia gimana ya caranya saya ngomong ke istri saya dengan nada yang baik, dengan bahasa yang benar, biar istri saya ini nggak sakit hati gitu dengarnya, atau dia nggak merasa terbebani gitu dengan apa yang saya bicarakan kepada dia. Itu sih mungkin kalau yang tapi di buku di filmnya itu dia nunjukin beberapa hal masalah-masalah yang dihadapi si Kim Ji Young secara mental gitu, kayak gitu kira-kira ya. Dan juga ada cerita banyak sih, pengen spoiler. Oke, kayak gitu pokoknya. Oke, baik. Berarti lebih ke suami ini benar-benar nemenin si Kim Ji Young itu nyelesain, terus juga dia gimana sih biar Kim Ji Young ini juga tahu gitu dia itu sebenarnya kenapa gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih pesan Kakak dari setelah baca buku itu, terus juga kita kan masih pada muda, apa juga pesannya buat kita nih para muda-mudi biar mungkin kejadian-kejadian yang nggak enak di Kim Ji Young nggak terjadi di kita gitu Kak. Paling pertama mungkin kayak tadi berdasarkan kita juga tema yang stand up for yourself. Jadi ya kita harus paling pertama yang aku benar-benar pelajarin, say no. Kayak kalian harus benar-benar harus say no. Kayak maksudnya harus ya kalau kalian gak suka ya udah kalian gak suka.
ada salah satu artikel yang kemarin aku baca gitu tentang say no itu di salah satu New York Times. Dia bilang kalian itu harus mengucapkan say no itu graciously gitu, kayak itu kayak bagian dari hidup kalian. Kalau kalian nggak suka, ya nggak suka. Dan kalian juga nggak, misalnya kalau orang tanya gitu, kenapa kamu nggak mau? Bla bla bla. Kalian nggak mesti menjelaskan kok. Kamu nggak punya responsibility gitu loh untuk ngasih tahu dia kenapa kamu nggak suka. Ya kalau kamu nggak suka ya nggak suka aja gitu. Dan seharusnya orang-orang itu yang mengerti dengan keadaan itu. Mungkin yang paling dan yang kedua, kita tahu bahwa kita semua itu layak dihormati, baik itu perempuan, laki-laki, anak muda, dan orang tua atau sekalipun siapapun itu, ya kita layak, diri kita itu layak untuk dihormati. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ngehina kita atau mungkin ngelakuin hal-hal yang kayak nggak buat kita juga nggak suka gitu loh, kita juga harus bilang, kita entah itu kita bilang atau mungkin kita bisa ngucapin itu dengan gestur kita. Dan ini aku pelajari banget sebenarnya dari pengalaman aku, dari semenjak aku nikah itu kan dulu waktu masih kuliah kayak kalau udah nggak suka ya bilang aja nggak suka. Tapi kalau sekarang itu aku selalu menggunakan juga gesturku ketika aku nggak suka sesuatu. Jadi kayak untungnya dari gesturku ini orang-orang tahu dan terutama suamiku jadi ngerti. Oh kayaknya ini istriku nggak suka deh gitu. Jadi ya kayak dari gestur atau ya say no kayak gitulah sama orang-orangnya. Mungkin aku bisa kasih tahu juga ada beberapa hal sih. Tadi bilang sama kasih waktu ke diri kita untuk berpikir. Dalam artian, misalnya ada orang nih yang ngajak kita sesuatu, kita nggak harus langsung jawab iya atau tidak. Kita bilang aja sama dia, oh kasih waktu aku sebentar ya, aku mau berpikir apakah ini benar atau apakah aku pengen ikut atau aku nggak mau, atau kasih waktu juga kamu untuk berpikir apakah kamu setuju atau tidak. Dan itu aku pelajarin banget setelah menikah juga, karena kan ada dua kepala dalam keluarga, ada dua kepala gitu kan. Jadi begitu misalnya apa nih pendapat kalau dari suami, apa nih pendapat kamu tentang ini gitu, apakah sebaiknya kita harus melakukan ini dan bla bla bla. Aku bilang enggak deh, kasih aku waktu dulu sehari atau kasih waktu aku dulu 2 jam untuk berpikir apakah aku setuju atau enggak, supaya aku bisa kasih tahu jawabannya kenapa aku nggak suka gitu. Atau kalaupun kamu nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih dari aku. Oke, berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita ajuin, kita bisa simpulin bahwa buku Kim Ji Young ini ngasih kita banyak wawasan, terutama kita para perempuan, para wanita gitu ya. Penting banget nih buat tahu masalah feminisme, masalah kesetaraan gender juga, masih erat juga nih dengan adanya patriarki di sekitaran kita. Terus juga tadi pesan Kak Yovita juga harus benar-benar bisa nolak ya, kalau enggak, iya gitu. Tapi nolaknya juga bisa baik-baik dan mungkin gestur yang kita kasih lihat ke orang kalau misalnya kita memang nggak suka itu juga nyampenya itu pas gitu. Nah, berarti tadi kan kita udah ngebahas yang cukup berat. Kita lanjut ke yang ringan-ringan dulu. Kita mungkin mau sedikit ya apa ya, main game lah ya. Buat main game, Relax. biar relax, kita main game dulu. Untuk sebelum main game kita bacain rules dulu kali ya. Oke, untuk peraturannya dalam game kali ini ada 4 peraturan ya teman-teman, bisa disimak dan dipahami. Oke, untuk yang pertama, soal akan diberikan dalam bentuk berupa gambar yang menunjukkan judul buku.
peserta menjawab judul buku dari gambar tersebut. Yang kedua, setiap soal diberikan waktu 15 detik untuk dijawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab, maka akan beralih ke soal selanjutnya. Peraturan yang ketiga, peserta yang ingin menjawab dipersilakan untuk raise hand. Ya, klik emoji angkat tangan ya, terlebih dahulu, baru habis itu menjawab untuk open mic. Yang kalau misalnya kita udah tunjuk nih, MC udah tunjuk, baru jawab. Terus peraturan yang terakhir, pemenang adalah peserta yang berhasil menjawab benar banyak pertanyaan. Oke, mungkin langsung aja ya. Dikasih contohnya dulu. Nah, ini contoh dari gamenya ya. Ada layangan, ini layangan, terus di sebelahnya tuh kayak tali putus gitu. Jadi ditebaknya dia cerita layangan putus gitu. Baik, bisa dimulai dan udah ngerti ya gimana gamenya. Oke, ayo yang bisa jawab, yang tahu boleh raise hand. Boleh dipikir-pikir dulu, diinget-inget dulu, misalnya pernah baca bukunya atau misalnya nonton filmnya. Boleh raise hand dulu ya. Atau boleh on mic aja langsung nggak apa-apa. Ayo, boleh Kak Yovita on mic aja. Cantik itu loh, Kak. Iya sih. Oke, bener nggak nih? Betul. Betul, satu buat Kak Yovita. Satu poin untuk Kak Yovita. Oke, next. Oke, ayo siapa yang bisa menjawab? Oke, boleh Kak Mita. Boleh. Mic-nya. Manusia bukan, Apa Kak? sih ini? Apa? Kurang jelas suaranya. Bumi manusia benar nggak nih? Karena benar. Ya, satu buat Kak kami. Untuk Mita Septi. Next. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih? Wah, siapa duluan nih yang angkat tangan? Waduh. coba. Tapi Kak Farah ya tadi yang duluan. Daerah Kak Farah ya. Iya. Oke, boleh Kak Farah on mic. Hujan bulan Juni, Kak. Hujan bulan Juni, apakah betul? Betul. Oke, 1 poin juga untuk Kak. Ini seri nih ya tiga-tiganya ya. Ya, ayo, apakah ada yang bisa menandingi atau nambah poin? Kayak soal keempat nih, ada yang tahu enggak? Ayo, apa coba itu? Bisa ayo, jadi kan ayo. Bahasa Inggris gitu bisa jadi kan, nggak bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa yang lain. Ayo, raise hand. Coba mengarang-arang. Oke, boleh Kamalia on mic. Apa sih ini? Eat, pray, love. Iya kan? Betul. Ini nyusun apa emang udah tahu nih bukunya. Betul, keren. Next. Itu. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini agak sulit ketebak ya gambar keduanya.
yang tahu nggak nih? Smoke. Apa tuh? Ada cewek itu kan. Smoke. Cigarette. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin di next aja ya, pertanyaan Iya. soal selanjutnya. Next dulu, kayak susah Oke. nih. Oke, ini pasti pada tahu nih, karena nggak asing ya bukunya. Ayo guys, ayo guys. Ayo, itu ada apa itu yang ada? Kayak ada berapa banyak tuh kan yang sama tuh. Ini juga kayaknya udah di filmnya ya. Bukunya. Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, boleh. Siapa Aduh, nih? Yang ini di chat atau yang recent? langsung ada di chat juga nih. Gimana nih? Siapa Kak? Siapa nih yang mau dikasih kesempatan? Kak Ulfa kali ya. Tadi dia langsung ngechat soalnya. Oke, boleh lupa on mic dong, kita mau dengar suaranya nih. Halo Kak, Halo. mereka lagi di luar, gak bisa on cam. Oh iya, Bapak. Oke. Ketebak banget ya. Ya Iya, udah. soalnya clue-nya dari 5 menara sih. Iya benar. Yeay, 100. Oke, 1 untuk Kak Uria. Next. Next. Ayo. Oke, Kak Maria boleh langsung on mic. Ini Perahu kertas. populer nih. Iya benar. Betul, Kak? Berarti 2 poin ya, Kak Maria? Berarti 2 poin. Oke, next. Kayaknya ikannya Ada nih. yang tahu nggak? Ini lucu sih ini. Lucu sih. Ada yang tahu nggak? Ayo apa? Ya, penulisnya juga udah terkenal sih. Ya udah ada YouTube, podcast juga ya penulisnya. Film-filmnya juga udah banyak, kocak-kocak, filmnya lucu-lucu. Ada yang tahu? Punya stand up ya. Boleh Kak Eka. Ya boleh Kak Eka on mic. Manusia setengah Salman, Kak. Betul, itu kenapa paus? Betul. Poin 1 buat Kak Eka. Next. Ayo guys. Siapa yang tahu? Ini juga viral nih, viral parah ini. Ayo viral ini. Wah kemarin banyak banget FYP tuh. Ada hati yang ini viral banget sih teman-teman. Jadi kalian juga udah tahu lah semuanya ini. Boleh Kak Yovita. Apa nih? Sayap-sayap patah. Betul. 100. Apa sih yang terkenal kata-katanya? Hebat. Iya betul. Siapa yang main sih? Lupa deh. Lupa aku. Oke, next. Yang tahu selanjutnya. Lupa. Ada yang tahu? Mungkin ini juga nggak pakai bahasa Indo nih, pakai bahasa
lain agak sepertinya gitu kan. agak susah. Kita next aja ya ke soal Oke. selanjutnya. Wah, ini apa nih, guys? Apa tuh? Ada yang tahu nggak nih? Digusur bulan ya? Ada senyum tuh ya di bawah yang nyelip. Iya. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kayaknya agak susah mungkin ya. Agak sulit ya, agak sulit. Oke, next. Oke, Katanya next. jangan nyerah dong, kan belum habis, jangan nyerah. Wah, ini agak Ini tinggal dihitung aja nih kayaknya. berhitung dulu ya. Berhitung, guys. Ayo, apa itu dari hitungannya? Ya, ada yang udah menjumlahkan hasilnya. Kalau udah dijumlahin langsung dapat. Apa sih ini sebenarnya? Udah difilmin nih cluenya. Ada udah berhasil ngitung belum nih? Pakai kalkulator aja, guys. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh Kak Eka, apa jawabannya? 99 cahaya di langit Eropa. Betul. Betul. Hitung ya tadi. Effort hitung. Oke. Ya, tadi ada soal dalamnya. Mau kita Iya. ini kayaknya ada yang seri juga nih. Iya, ada yang seri tadi. Boleh dijawab soal yang tadi nggak kejawab, yang susah. Yang tadi poinnya 2 tuh. Yang soal 11. Ya, takutnya kalian sudah mendapatkan ilham. Ini apa sih judulnya? Ada yang tahu nggak? Apa tuh Kak Maria? Bukan. Mungkin ada soal yang lain kan ya, yang belum ya? Mungkin boleh di ke belakang tadi yang mana yang belum? Ini ya. Oke. Di-spill deh ini tuh clue-nya menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Teman-teman boleh menyusun aja kayak tadi. Apa tuh? Ada yang tahu? Ini yang pertama gambarnya kayak satu bangunan. Bangunan pendidikan ya? Gambar yang kedua ada orang yang sedang tersenyum. Dan yang ketiga ini agak serem ya. Biasanya yang serem-serem itu apa sih? Ya udah ada clue-nya tuh. Ayo guys, kita mencari pemenang. Ada yang tahu?
ada soal lain mungkin tadi kayaknya ada satu yang belum kejawab juga deh, yang ada ceweknya tuh tadi ya. Oke, yang ini ada yang tahu nggak? Ini apa sih, guys? Ini yang pertama ada gambar perempuan, yang kedua ini gambar apa ya? Apa tuh yang kedua kayak berendel-berendel gitu apa ya? Rendang-rendang. Nggak ada yang tahu nih, guys. Oh, ada Kak Eka. Oke, apa Kak? Gadis kreatif, Kak. Betul. Oke, betul. Berapa poin Kak Eka? Sebenarnya berapa poin? 3 ya, berarti 3. Kakak menang 3 poin. Tadi skornya paling banyak dikumpulin dari Kak siapa? Jawa Kak Eka. Dari Kak Eka Putri. Kasih tepuk tangan ya, guys. Kasih Tepuk tangan juga ini buat dong reaction-nya untuk Kak Eka. buat Dan Kak Maria, Kak Kak Maria, Yovita, Kak Yovita. Kak Farah, Kak Ulia, yang sudah menjawab. Keren-keren banget. Good. Untuk Kak Eka nanti hadiahnya di ini ya. Apa ya? Menghubungi ini ya di bawah ini. Ngomongin di bawah ini. Oke, guys, gimana nih? Masih pada semangat enggak? Masih pada semangat enggak? Tadi kita udah diskusi buku ya, diskusi buku Kim Ji Young yang seru banget, yang menambah wawasan banget. Ceritanya juga yang tadi udah kayu kita jelasin kan, relate banget ya ke perempuan-perempuan, bukan cuma di Korea, tapi di Indonesia juga gitu. Kita perempuan yang pengen berkembang, pengen apa ya, punya banyak pengalaman tapi terbatas gitu kan, dibatasi geraknya. Oke, dan juga tadi kita udah main games. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi. Tadi jawab ya, kalian hebat-hebat banget. Berarti kayak baca bukunya tuh udah banyak gitu ya, udah banyak tahu buku-buku gitu. Mungkin langsung tutup aja nggak nih? Atau Iya, terima kasih juga buat narsum-narsum yang buat Kak Yovita sebagai narsum. Terus juga makasih juga buat kalian semua yang udah hadir, udah nyempetin waktu juga. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Oke, sebelum ditutup, aku ada pantun nih, guys. Boleh. Dibantu ya, dijawab cakepnya, dibantu ya. Boleh. Oke, buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian diskusi buku kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Oke, see you semuanya. See you semua. Terima kasih. Oke, mau ada screenshot nggak?